Koneksi agak nggak bener nih, Mas Denny. Iya Iya, nih, iya, iya, tinggal iya. Mbak Ratna ya. Hmm, Bentar. maaf ya teman-teman, kita mulai lagi ya. Namanya begini, noise-nya begini, noise jaringan. Iya, yang sudah nyambung itu dulu sambil nunggu dari Mbak Ratna dulu ya. Dimulai aja mungkin tadi melanjutkan dari Mbak Ratna. Benar, jadi teman-teman detail informasi perpanjangannya bisa dilihat di post Instagram BKN. Itu secara umumnya sih sampai tanggal 26 ya Mas Denny ya, diperpanjang ya. Bentar ya, saya masih cari-cari jawaban. Saya mau review yang kemarin aja, Mas Ber ya. Oh, boleh. Gimana? Saya nggak di komen deh. Ini dari kemarin banyak yang pertanyaan terkait dengan persoalan tidak terdata di Dapodik. Nah, ini sekali lagi kita ingetin ke teman-teman teman-teman bisa adukan ini di helpdesk. Di sana ada terkait dengan pengaduan. Ya, teman-teman beda dengan NIK yang ada di KTP tuh, yang ada di KK itu ternyata beda dengan NIK di inputan yang ada di Dapodik. Nah, itu harus di cross check dulu kebenarannya. Nah, supaya nanti antara data yang teman-teman punya dengan data di Dapodik itu sync. Nah, itu barangkali Mas Wer yang banyak banget sama temen nih, tinggal di update aja di helpdesk. Teman-teman bisa klik aduan tentang PNS aktif, isi biodatanya, isi pertanyaan-pertanyaannya, nanti teman-teman akan terupdate. Oke, dari saya itu ya 2 pertanyaan yang sering ditanyain tuh sama netizen kita, sama sobat BKN semua. Ini ada juga pertanyaan nih Kak Denny. Apakah nanti BKN itu akan ada apa sih menu untuk riset formasi CPNS katanya? Dikarenakan contohnya dari PUPR itu ngerubah syarat pendaftarannya menjadi 35 gitu kan. Di BKN sendiri sepertinya tidak ada menu untuk riset yang sudah selesai resume ya kayak gitu kan ya. Jadi untuk teman-teman yang sudah selesai sampai resume dipersiapkan saja untuk ujian. Nanti ujiannya seperti apa. Nanti juga akan ada namanya masa sanggah ya. Masa sanggah itu nanti apabila misalkan dari instansi meminta ada kekurangan atau ada yang perlu untuk diulang diupload, itu dipergunakan dengan sebaik-baiknya seperti itu ya teman-teman ya. Terus kita mau apa lagi nih, mau ini lagi gimana Mbak Ratna sama Kak Denny? Ini Mas Denny fotonya mana ya? Tanya. Perpanjangan itu berlaku untuk semua instansi ya teman-teman. Jadi tidak hanya instansi tertentu, semua instansi baik yang membuka lowongan P3K maupun CPNS. Ya, sekali lagi jangan tanya lagi nih, diperpanjang untuk semua. Iya betul, untuk semua instansi. Ini ada yang tahu nggak sih alasannya kenapa diperpanjang? Nah, Instansi. Alasannya apa Kak Sekarang Denny? ada lagi nih dari Mbak Sri Awaliyah. Kendala di upload foto tidak bisa saja, padahal udah sesuai prosedur di foto di studio. Sebenarnya yang dipersyaratkan oleh sistem itu bukan masalah Mbak Alia ini fotonya di mana, mau fotonya di studio atau yang lain, boleh mana aja. Yang jelas yang dipersyaratkan itu si extension fotonya atau format fotonya harus sesuai. Kemudian juga ukurannya juga harus sesuai. Jadi jangan fokus fotonya di studio atau bukan. Sekarang di rumah juga boleh kok foto kalau memang bisa. Gitu ya Mbak Alia ya. Cantik juga Mas Fer ya. Betul. Jadi kalau kan minimumnya maksimalnya. Iya, jadi selain formatnya apa, kemudian ukurannya juga harus diperhatikan. Karena kalau teman-teman yang lain bisa, kenapa Mbak Sri ini tidak bisa, itu juga jadi pertanyaan. Jadi di garis bawahi bukan prosedur foto di studionya ya, di mana saja boleh itu. Di mana aja boleh dan nggak perlu kelihatan cantik, nggak perlu kelihatan ganteng, adanya aja. Masa muka kayak saya mau jadi kayak Arya Saloka kan nggak mungkin juga.
pakai filter itu ya sekarang, filter Disney karakter sekarang. Jadi nanti susah gitu kalau semua pakai filter Disney karakter kan. Iya. Jadi jangan mempergunakan filter-filter karena takutnya nanti pas mau ujian, pas screening wajah itu nggak kedeteksi seperti itu teman-teman. Oke. Iya. Nih lanjut satu Kemarin, lagi ya. Pak, perlu Mang Ber. Iya, Saya silakan, dulu nih silakan. mau ngomong dulu ya. Ah, Nggak, kemarin pengalaman temen pernah ngupload salah extensionnya. Harusnya JPEG itu dia ini perhatiin nih teman-teman. Harusnya JPEG dia pakai PNG. Nah, nggak bisa upload. Makanya itu harus diperhatiin tuh. Extensionnya JPEG ya, uploadlah yang JPEG, jangan PNG atau PDF gitu. tuh denger ya. Oke, Tuh. lanjut nih. Ada dari Mbak Dara Mayuri. Ini saya sedih sebenarnya. Udah di akhir-akhir periode pendaftaran, pertanyaannya masih ada yang seperti ini. Maksudnya kita sudah berapa sesi ya kemarin live itu, kita sudah sering-sering ingatkan tolong dibaca. Iya, tolong dibaca. Nah, ini pertanyaannya begini. Apakah sewaktu upload dokumen harus disertakan akreditasi jurusan dan perguruan tinggi? Kalau iya, dijadikan satu sama ijazah atau bagaimana? Nah, ini kita sedih ya, maksudnya pertanyaan begini tuh masih ditanyakan begitu. Padahal di situ sudah jelas mana-mana yang harus prodi dan kampus, mana-mana yang hanya bisa salah satu, dan lain-lain. Jadi tolonglah kalau memang teman-teman tidak mau baca, ditonton di waktu senggang, tonton live kita sebelumnya, itu sudah sangat jelas dijelaskan seperti itu ya. Silakan selanjutnya Mbak atau Mas. Tadi Kak Denny mau ngomong dulu. Oh iya. Oh Mbak silakan. Nana, oke Mbak Nana. Nggak apa-apa. Oh iya. Ini ada sampai dengan hari ini sih masih banyak yang tektokan sama saya juga lewat DM. Untuk perlu digarisbawahi ya teman-teman, kita juga sudah update pertanyaan-pertanyaan apa saja yang teman-teman bisa ajukan ke BKN dan pertanyaan-pertanyaan mana yang diajukan ke instansi yang dilamar. Jadi nggak semua numpuk di BKN. BKN juga miminnya terbatas ya. Jadi sekali lagi kan sudah sering diingatkan di live Instagram untuk hal-hal yang sifatnya kewenangan dari instansi yang dilamar, tanyakan ke instansinya. Tadi juga masih ada yang nanya tentang perval Dapodik. Kita tidak bisa meng-approve perval kalian, itu kewenangan dari Dikbud. Jadi mau diapain juga ya BKN nggak bisa bantu itu perval data Dapodik teman-teman gitu. Jadi ya sekali lagi kita cuma mengarahkan ke helpdesk P3K Guru atau ya hubungi langsung ke Dikbudnya seperti itu. Sama termasuk ini ya Kak Ratna ya yang ngomongin berkali-kali berkaitan dengan perbedaan jurusan. Itu juga bukan kewenangan BKN untuk menentukan kalian tuh bisa atau enggak. Kalau saran kita selama ini dipaskan saja kalau memang itu ternyata ekonomi, S1 ekonomi, ya sudah S1 ekonomi. Kalau misalkan ada embel-embelnya biasanya ekonomi pembangunan atau teknik ekonomi mungkin gitu, ekonomi perbankan itu silakan ditanyakan lagi langsung ke instansinya seperti itu. Terus ada lagi Kak Denny lagi screening nih, mukanya serius banget. Iya, screening pertanyaan-pertanyaan nih, pertanyaannya. Iya, pertanyaannya masih sama ya. Oh, banyaknya yang kemarin udah kita jawab. Jadi teman-teman yang kemarin. Oke, lanjut ya. Masih ada yang nanya lagi diperpanjang sampai tanggal berapa? Itu udah kita lewatin. Ini ada yang menarik nih, teman-teman. Jadi dari Mas Esmas Talk. Ini ada dua hal sih sebenarnya, satu pertanyaan tapi dua hal yang mau saya soroti. Jadi dia bertanya, Min, alasannya blind competition ini apakah apakah agar tidak ada akun palsu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah dengan blind begini yang tahu hanya orang-orang BKD dan orang dekatnya saja, jadi tidak sportif dong gitu. Oke, yang pertama saya mau jelasin dulu ya, nanti mungkin kalau kurang bisa ditambahin. Alasan blind competition itu sebenarnya
ditujukan untuk melindungi teman-teman sendiri, karena memang dari kami, dari panitia seleksi nasional itu melihat saat dulu CPNS itu tidak blind competition, itu banyak disalahgunakan oleh teman-teman pelamar yang memang jahil. Jadi merugikan formasi yang memang harusnya diperuntukkan untuk teman-teman yang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ayo kita berhusnuzon, jangan asal menuding gitu. Tidak mungkinlah Bapak Ibu di BKD ataupun di BKN sendiri itu akan melakukan hal-hal yang memang merugikan teman-teman pelamar. Jadi silakan husnuzon saja, positif saja, persiapkan diri, nggak usah mikir yang macam-macam. Jadi sportif atau tidak sportif itu kembali lagi ke teman-teman sendiri sebenarnya gitu. Jadi tolong dicermati ya Mas, siapa tadi nih, Mas Kesmas gitu. Jadi kenapa blind competition? Saya ulangi lagi, itu untuk melindungi teman-teman saat melakukan pendaftaran di formasi yang diinginkan, kira-kira gitu. Mungkin ada yang ingin menambahkan. Nambahin ya Mas Berry. Pengalaman saya dulu waktu saya CPNS itu memang terlihat ya yang daftar sudah berapa, tapi efeknya malah jadi saya tuh tiap hari saya pantengin tuh, yang daftar udah sekian, yang daftar udah sekian, jadi malah jadi saya lebih fokus pesaing saya berapa ya, jadi malah harusnya kita fokus lebih banyak mengerjakan soal-soal untuk persiapan tes, tapi malah itu tiap hari udah jam 9 pagi, 10 pagi, udah nambah 2, nambah 3. Cuman kita jadinya, fokus kita jadinya terbagi. Jadi saran buat teman-teman Malah jadi senewan ya. aja, untuk persiapan tes banyak berdoa supaya lulus administrasi dulu sih yang penting ya. Kalau sudah ngerasa data yang input, dokumen yang sudah diunggah sesuai dengan yang dipersyaratkan, ya tinggal berdoa aja untuk memenuhi syarat untuk UKD. Selanjutnya udah nggak usah dipikirin sih lawan saya berapa, itu nggak penting sih menurut saya. Iya, ya, karena sebenarnya kalau misalnya yang bersangkutan tes dan nilainya tinggi ya, yang lain sudah tidak signifikan berapa jumlah pelamar di formasi itu, kira-kira gitu ya. Betul. Wah, Mas Denny kemana nih? Mbak Hos, tolong sambil saya nanti di invite lagi, nanti silakan dilanjutin aja Mbak Dia atau Mbak Ratna. Iya, ini juga ada yang nanya nih terkait tadi mungkin kita ngebahas masa sanggah itu apa sih katanya kayak gitu. Mungkin juga teman-teman ada yang belum baca ya atau baru pertama kali ikut CPNS mungkin tahun ini ya gitu kan. Untuk informasi masa sanggah itu nanti bisa kalian pergunakan misalkan apabila dirasa ada upload yang kurang atau dari instansi juga meminta seperti itu, atau masa sanggah juga bisa dipergunakan misalkan ada kesalahan-kesalahan apa yang bisa disanggah tapi nanti tetap verifikatornya dari instansinya seperti itu ya. Gitu ya Mas Berry sama Kak Ratna ya. Betul. Jadi bukan semua yang mendaftar yang verif BKN ya, Kak Deca. Teman-teman masih suka salah paham nih. Kalian lamar ke Menkumham misalnya, yang verif dokumen kalian ya ke Menkumham, bukan BKN. Jadi seperti itu, masih banyak yang bingung. Oke. Lanjut ya. Ya. Oke, tadi ada pertanyaan, Pak Bu, kenapa diperpanjang? Waduh, ini jawabannya bagaimana ya? Paling kita hanya bisa menyarankan, coba dibaca lagi surat perpanjangannya, surat Kepala BKN yang menyatakan pendaftaran diperpanjang. Nanti di situ ada poin-poinnya dijelaskan. Jadi coba di scroll lagi timeline Instagramnya BKN ya. Gitu, silakan. Nih Kak Denny sudah bergabung nih. Gimana Kak Denny? Ya. Sudah on lagi, silakan. Apa? Kak Denny mau screening lagi? Ada yang mau dibicarakan? Sudah on lagi, cuman ya ini dia kendalanya jaringan kali di sini, tapi ya mau nggak mau harus keluar masuk gitu. Lanjut nih, ada yang bertanya kisi-kisinya dong Min katanya. Kisi-kisi apa ya? Kisi-kisi soal. Oh, kirain kisi-kisi yang lain.
Iya, teman-teman ya belajar aja sih ya dari kan kalau pengalaman saya sih saya dulu beli buku-buku soal CPNS walaupun itu bukan terbitan BKN lah yang dimanapun yang di Gramedia itu cuman buat ngelatih aja sih sebenarnya walaupun soalnya juga nggak mungkin sama ya. Cuman setidaknya tuh kita kalau terbiasa mengerjakan soal ya pas ujian juga nggak tegang gitu aja. Iya. Jadi sebenarnya daripada menanyakan kisi-kisi, teman-teman lebih baik cari soal untuk latihan. Atau kalau yang senewenan kayak saya itu saya beli komik gitu atau novel. Jadi memang tidak usah belajar sekalian. Jadi memang lebih fresh. Biar nggak usah stres ya. Iya, makanya gitu. Lanjut. Tapi orang beda-beda. Nanti jangan-jangan semuanya gara-gara Kak Berry bilang suruh beli komik. Jadi ini tergantung ya teman-teman. Kalau memang biasanya membaca, silakan dibaca. Iya, ya, jangan diikuti ya. Tapi ada memang yang senengannya baca komik untuk refreshing otaknya pas ketika ujian, dia malah benar semua jadinya seperti itu. Nah, Kak Deni, silakan Kak Deni. Iya. Apa Kak Deni mau ngomong apa lagi nih ke teman-teman? Ini hari terakhir kita bersua di IG nih, live IG nih. Iya sih, saya ngingetin teman-teman sama kayak Karata tadi ya. Soal caranya persiapan. Habis ini kan teman-teman mau nggak mau harus nyiapin diri buat tes ke depan ya. Ada 2 tes nanti yang bakal dihadapin teman-teman. Sama teman-teman, satu tes sekarang SKB ya. SKB. Wah. SKB. Karena disitulah teman-teman beradu untuk masuk ke tahap selanjutnya yaitu tahap SKB. Mas Denny kayaknya lancar nggak? Daerahnya kena ini kayaknya ya? Kena impact awan panas. PPKM. Oh, kirain karena PPKM. Jadi tersendat-sendat gitu. Ya, melanjutkan aja kali ya. Tadi yang disampaikan Mas Denny benar. Jadi teman-teman lebih baik sekarang karena memang pendaftaran nanti ditutup tanggal 26, lebih baik fokus tentang konten SKD itu apa sih gitu. Apakah ada beberapa komponen di situ, kemudian passing grade-nya juga nanti kita tunggu ada berapa, kemudian bobotnya juga berapa, itu penting. Jadi lebih baik strategi SKD itu difokuskan dulu, nanti setelah itu baru mikir ke yang kompetensi bidangnya. Kira itu sih paling ya. Ya. Ya dulu nggak ribet-ribet Mas Berbik, belajar dulu kan saya juga udah zaman nyaket ya, belajar ujian CPNS itu. Nggak ribet-ribet baca buku-buku SMP aja itu hampir sama kok pertanyaannya. Buku-buku SMP kayak apalagi sejarah itu di SMP udah kebahas semua tuh. Baca aja sejarah SMP, sejarah di pelajaran Iya SMA. betul, untuk TWK-nya ya Pak Denny ya. Selesai. RPUL ya kalau dulu tuh RPUL juga. Untuk soal TU, nah kalau dulu RPUL. ada RPUL. Tahun berapa ya? Terus kalau untuk soal TI, soal TIU juga sama kok, nggak terlalu yang memporsir otak banget ya. Kayak misalkan deret angka itu kan dengan sangat mudah teman-teman pelajari. Terus perhitungan ruang bangun bahkan kita pelajarin dari SD tuh, ya kan, menghitung jarak, menghitung kecepatan itu dari SMP kita pelajarin. Jadi kalau teman-teman ini sebenarnya yang biasa ngajar di SD tuh diuntungkan banget soalnya kayak gitu. Ini kisi-kisi ya tuh lagi, tapi lagi teman-teman pergi aja deh nyari buku-buku tes Gramedia banyak di toko-toko buku di Gramedia banyak, di Gunung Agung masih ada ya Gunung Agung ya. Apa di ini ya, kita juga kayaknya ada itu yang dari teman-teman kayak gitu. PPSR itu ya, yang bisa masuk di situ. Simulasi CAT. Oke, itu bisa mungkin kalian juga bisa cek, ada di websitenya ya, di simulasi CAT itu ada. Nggak mungkin keluar lagi sih soalnya, tapi
untuk belajar. Iya, Nggak nggak mungkin mungkin sama keluar lagi Persis. sama Persis karena kan kita juga punya bank data yang banyak. Tapi kan lumayan tuh buat teman-teman yang mungkin lagi PPKM sekarang ini malas keluar-keluar atau apa gitu kan. Itu bisa search Betul, by ngisi waktu Google ya. gitu. Betul. Terus ini kali ya, apa Betul. kisi-kisi untuk lulus gimana Mbak Ratna nih kan baru banget nih. Baru Dan banget, trik mungkin iya. bisa dikasih kali sarannya gimana Mbak Ratna? Oh, Mbak Ratna tuh sharing baru ya? baru Anggap aja baru lah. baru 3 tahun. Paling Anggap aja baru di baru. antara ini ya senior saya yang bertiga ini ya. Kalau ini sharing pengalaman aja mungkin Mbak Dea. Kalau dulu tuh saya memang dari strategi ya. Kalau saya dulu memang sengaja S2 dulu baru daftar CPNS. Kenapa? Supaya saingannya lebih sedikit dibandingkan S1. Ini strategi saya dulu. Karena dulu dosen saya ketawain, kamu kenapa S2? Saya mau daftar CPNS. Diketawain sama dosen saya kan, ngapain kamu S2 cuman mau daftar CPNS aja, nggak apa-apa Bu, supaya saingannya lebih sedikit. Tapi memang itu strategi itu kepake banget. Jadi buat teman-teman yang punya ijazah S2 ya boleh daftarnya yang di S2-nya aja, atau kalau farmasinya buka ya. Tapi strategi ini biayanya mahal. Nggak juga Pak Denny. Betul. Terus ya persiapan ini ya, persiapan. Oh dulu ini banyak juga teman-teman yang nanya nih perbedaan KTP-nya itu ada data yang diubah yaitu alamat dan status. Saya dulu ketika daftar CPNS itu baru banget lulus S2 dan baru menikah 4 bulan, ya kan? Jadi sebelum daftar CPNS itu saya persiapkan dulu semua dokumennya. Ijazahnya dilegalisir, KTP-nya langsung ke Dukcapil langsung diubah pindah alamat, kakaknya pun seperti itu. Jadi meminimalisir kesalahan apa ya, meminimalisir untuk verifikasi berkas seperti itu. Jadi ya untuk pengalaman aja ya teman-teman yang mungkin yang tahun depan nanti akan mendaftar tahun depan atau mencoba lagi tahun depan, ada perubahan data seperti itu ya, di berkas-berkasnya dilengkapi dulu aja, baru ketika daftar udah siap semua. Dan pengalaman ya, belajar ya, saya dulu lagi hamil tuh belajar sekitar 6 bulan ya, lagi di kantor lagi nggak ada kerjaan sambil ngerjain soal, sampai ketiduran tuh, pulang kerja pun ngerjain soal. Tidak ada usaha yang sia-sia ya sebenarnya teman-teman. Latihan soal itu membantu teman-teman untuk ketika menghadapi soal itu langsung agak lebih tenang, terutama yang tes kepribadian ya Mbak Dey. Tahun saya itu banyak yang tidak lolos passing grade di satu itu di TKP, tes kepribadian itu. Banyak latihan soal itu karena itu banyak yang menjebak ya, karena nilainya kan poin. Jadi teman-teman ya cuman saran saya itu ada buku soal CPNS tuh dipelajarin aja, karena kan ada kunci jawabannya. Latihan dulu, belajar soalnya di jawabannya terus disertai. Nanti dinilai sendiri nih lihat kunci jawaban. Tapi jangan dihafal. Nggak mungkin keluar ya. Jangan dihafal kunci jawabannya karena itu ya cuman tipe soalnya mungkin ada mirip-mirip aja, cuman setipe aja gitu. Itu aja sih paling. Ini udah 40 menit nih, kita mau lanjut atau gimana? Kita pokoknya ini genepin 1 jam pertanyaan mungkin ya. Kita kalau pertanyaannya tuh kayaknya masih sama aja ya. Tolonglah teman-teman dilihat lagi. Kita udah 8 kali live IG nih sama teman-teman bersama. Kemarin dari tim teknis SSC ASN sengaja kita undang ke sini. Pertanyaan tentang NIK, KK, prodi dan segala macam akreditas sampai
P3K pun sudah dijawab sama teman-teman teknis dari SSC ASN. Silahkan teman-teman dicek kembali, ditonton lagi live IG-nya, silahkan. Dan masih ada waktu sampai tanggal 26. Seperti itu ya. Gimana Kak Mary, ada lagi? Ada lagi nih ternyata saya scroll masih cukup banyak teman-teman yang bertanya. Ya. Salah upload, salah input, dan salah-salah yang lainnya saat sudah mengakhiri pendaftaran. Itu bagaimana? Apakah ada kebijakan riset? Apakah bisa disanggah nanti di masa sanggah? Kami pastikan itu tidak bisa. Oke ya, jelas ya teman-teman ya. Kenapa tidak bisa? Silakan dibaca di buku petunjuk pendaftaran atau informasi di portal pendaftaran. Itu ada alasannya di situ kenapa. Gitu. Ya, silakan. Terus untuk yang nanya passing grade juga sampai sekarang itu juga belum ada ya permenpannya. Ditunggu dulu permenpannya. Nanti kalau memang sudah keluar, jangan ditanyakan lagi ke BKN. Dibaca ya teman-teman ya, gitu. Sudah ada lengkap di situ semuanya, kayak gitu. Oke, ada lagi? Ini mungkin masih yang bingung nih, yang terbaru nih. Ya, gitu. Untuk akreditasi yang P3K memang dihilangkan ya. Ya teman-teman masih pada bingung nih mau ngupload akreditasi tapi hilang, tapi memang dihilangkan ya. Oke, khusus P3K ya Kak ya? Khusus P3K saja. Oke. Sama ini masih ada yang nanya nih, tes SK juga diundur ya. Belum ada info lebih lanjut ya, sampai saat ini sih masih hanya pendaftaran saja yang diperpanjang. Kalau untuk tes SKD-nya belum ada info untuk diundur atau sebagainya ya. Oke. Oh ini masalah TOEFL nih, Gimana? Mas Ber, satu Ya. lagi. Yang masalah TOEFL nih masih banyak banget yang nanya nih. Kalau TOEFL itu sebenarnya, kalau prediction itu sebenarnya bisa, itu sebenarnya kebijakan instansi ya. Kalau zaman saya dulu tuh bisa pakai prediction, yang penting memenuhi syarat 2 tahun terakhir. Jadi sampai dengan pendaftaran ini ya minimal tesnya ya Juli 2019 lah paling minim ya. Iya. Itu pakai prediction bisa ya. Iya. Prediction itu jadi kalau kemarin saya coba buka-buka itu memang di instansi itu jelas kok ditulis TOEFL-nya jenis apa saja yang mereka terima, dan kebanyakan memang ada yang menyebutkan prediction begitu. Jadi kalau memang prediction boleh, ya udah pakai prediction aja, nggak usah harus IELTS atau ITP atau PBT dan lain-lain. Sayang duitnya ya lagi PPKM begini. Iya, rata juga tutup ya tempat tes TOEFL. Iya, gitu. Udah jelas ya nanya TOEFL ya. Gitu. Untuk Lanjut lokasi, Mbak Dewi. iya untuk lokasi tes ditunggu ya teman-teman ya, nanti akan diumumkan pada saat setelah pengumuman administrasi. Jadi untuk lokasi tes ya disiap-siapkan saja seperti itu. Lokasi tes mungkin sudah ada yang bisa dipilih dan ada yang Untuk belum kayak P3K itu kalau Mas nggak salah, Peri ya. Iya. Ya betul. ada beberapa seperti P3K itu rata-rata hampir semuanya belum bisa memilih lokasi tes, tergantung dari nanti pengumuman instansinya. Misalkan di Kabupaten Tangerang nanti ditentukan tuh sama kabupaten, sama Pemda, sama BKPP-nya biasanya nanti di mana. Kalau di Kabupaten Bogor biasanya di gedung mana tuh, di gedung Tegar Beriman di komplek pemerintah Kabupaten Bogor. Tapi kalau untuk PNS biasanya udah bisa milih dari awal tuh kan, ada pilihannya tuh, ada milih di BKN. Kalau PNS Kabupaten Bogor misalkan dia bisa pilih di BKN Pusat, bisa pilih di Pemda Kabupaten Bogor, dia bisa pilih di Kanreg Bandung, BKN Bandung. Nah itu kayak gitu-gitu diperhatikan dulu nanti apakah sudah bisa ditentukan atau tapi belum. Buat jaga-jaga, walaupun memang teman-teman punya privilege bisa milih lokasi, tetap nanti lokasi fixnya menunggu pengumuman dari instansi masing-masing ya. Jadi jaga-jaga misalnya teman-teman milih lokasi di BKN Pusat, ternyata nanti pengumuman instansi teman-teman ditaruh di BKN Kantor Regional Jakarta,
nggak mau, saya mau daftarnya di BKN pusat, ya jangan juga. Jadi harus ya tetap menunggu pengumuman dari instansi begitu ya. Iya. Iya, Apalagi iya, dalam dinamikanya kondisi lagi. ini ya, Ber, kondisi PPKM misalkan pemerintah kan Iya, lagi iya. jaga untuk mobilitas orang nih. Khawatirnya nanti orang dari Kabupaten Bogor milihnya di Jakarta misalkan ya di BKN pusat, ke Kabupaten Bogor, maka nanti BKN punya cara sendiri deh, Ya, instansi betul, punya cara betul. sendiri. Seperti itu. Ya, jadi dicermati lagi nanti pengumuman dari instansi ya, teman-teman ya. Lanjut, Mbak Ade, Mbak Ratna. Ya. Apalagi ya, pertanyaannya sama sih, setiap hari ini berulang-ulang terus. Iya, sama Pertanyaannya semuanya. sama-sama. Terus kita juga udah jawab di hari-hari kemarin bersama tim teknis yang lebih berkompeten untuk menjawab gitu kan. Seperti itu sih. Kayak paling ada cuman nanya nanti pakai surat vaksin atau tidak atau apa itu Nah, tuh. itu baru mau saya tanyain. Itu tuh nanti kita melihat perkembangan dari kedepannya lagi ya, nanti instansi apakah mewajibkan atau tidak kan kita juga belum tahu seperti itu. Betul. Karena kita juga harus membudidayakan membaca. Kalau misalkan ternyata harus pakai vaksin ya memang harus pakai vaksin seperti itu. Sekali lagi nggak ada untuk riset, nggak ada ya teman-teman ya. Kita kejar Mbak Ratna lagi Kenapa? nih. Kejar Mbak Ratna Kejar lagi Mbak Ratna nih karena Mbak Ratna ini yang Tes-tesan paling dulu. unyu-unyu di antara kita, jadi harus dikejar terus bagaimana cara bisa ini ya. Oh iya, Jangan gitu, nanti banyak yang nge-DM saya. ada yang keren. Ada yang keren dari Kak Ratna nih ya, semuanya biar teman-teman tahu nih warga negara Indonesia yang lagi live. Ini Mbak Ratna ini istimewa banget, kenapa di BKN tuh punya satu pasangan yang ketika daftar CPNS dua-duanya lulus. Inilah dia orangnya. Dulu headline Sampai di masuk BKN TV nih. saya dulu. Suami istri daftar CPNS masuk TV. Suami istri daftar Keterima. CPNS. Beda. Nggak sih, Sama-sama S2 komunikasi, tapi beda. Beda Ya, ya? satu peranata humas, satu analis kerjasama. Kalau Enggak Nggak dong. contek-contekan kan? kalau itu sebenarnya Mbak Dia juga sama, Mas Denny. Kalau saya bedanya nggak masuk TV. Nggak masuk TV. Jadi buat teman-teman yang Bedanya nggak jomblo masuk di TV. sana, Kalau yang gitu, jangan iya, putus iya. asa, fokus aja lulus dulu. Siapa tahu di dalamnya nanti dapat jodoh seperti itu ya. Kebanyakan sih banyak yang menikah satu angkatan juga. Iya, benar. Banyak jodoh seperti Iya. itu. Gak apa-apa ya, Iya. teman-teman, kita cooling down aja biar pada nggak stres, biar Ya. Tapi katanya nggak boleh loh. Di aturan di aturan PNS itu nggak boleh menikah dengan satu angkatan. Satu Terus angkatan nggak diperhatiin boleh. ya. Karena satu angkatan ini bisa jadi orangnya Iya. 500 orang. Betul. Nah, Satu orang aja. ini nggak ada usah pertanyaan satu seru nih, angkatan. mohon dikomentari lah karena saya, aduh Gusti, tidak bisa menjawab. dari Cafe Sekreta, lihat pengumuman instansi di mana ya? Nah itu masih ada tuh pertanyaan begitu. Ini udah tanggal segini. Mangga silakan dijawab. Iya. Pengumuman instansi itu bisa ada di website SSCASN, juga ada tuh yang nge-link langsung ke website instansi, atau di googling misalkan mau kemendikbud.bkn.go.id seperti itu teman-teman. Pokoknya semua yang kementerian itu belakangnya pasti .go.id di situ. Nanti teman-teman cari, misalkan mau ke mana, ke Kominfo, berarti kominfo.go.id di situ sih. Begitu ya kali Kak Beri ya. Ya kurang lebih begitu. Bener banget. Ayolah semangat. Benar, Untuk benar. Nick dan Kakak kemarin juga teman-teman dari Dukcapil juga sudah memberikan ini ya sarana
untuk mereka membuka diri siapa yang kesulitan gitu kan. Pokoknya Nik dan Kakak silakan di Dukcapil Pusat, jangan di kelurahan sebelah rumahnya, seperti itu. Nanti nggak selesai-selesai. Iya, Gitu. betul. Ada lagi nggak? Ini ada yang menarik nih Mas Boru. Iya, gimana? Min, kalau ujian ada kode soal, terus ada oknum panitia yang mencatat kode soal di kertas pendaftaran karena kode soal yang diberikan kode soal paling gampang sehingga mudah lulus. Dan orangnya nggak ada, sedangkan kami harus menyerahkan dahulu kemudian baru diberi kode soal di kertas kami. Gimana ini? Ini kode soal apa ya? Kode soal Kita nggak ada kode soal. Salah banget. Iya. Ada Jadi untuk teman-teman. informasi teman-teman, kalau nanti kalian lulus administrasi dan boleh ikut ujian, itu tuh kalian tuh sistemnya acak, kanan, kiri, depan, belakang itu nggak sama semuanya, beda. Jadi nggak bisa tuh contek nomor 2 si Mas Denny apa nih? B, saya B, nggak bisa begitu karena soalnya sama, nggak sama semuanya. Jadi nggak ada yang namanya kode soal sih, seperti itu. Jadi ketika kalian masuk ke ruangan ujian, masukkan nomor NIK sama nanti kan ada dikasih kode untuk tes nomor pendaftaran dan kode ujian pada saat itu. Sistem membuka soal yang kalian dapat jebret itu acak. Bener yang kata-kata Mbak Dei tadi, depan kanan kiri depan belakang tuh nggak sama. Bahkan saya waktu tes, sedangkan suami saya pun nggak bisa contekan karena memang soalnya beda. Iya. Jadi jangan bisa mengharap kayak ujian sekolah ya, yang kita bisa tengok kanan kiri, ya ini A, ini B, ini C, nggak bisa. Ini yang ngasih pertanyaan berhayal mungkin ya tadi ya? Lagi berhayal atau gimana? Kode soal Makanya mungkin zaman kode ujian yang itu loh, nasional kode ya. yang memang kita masukin itu tuh bukan kode jenis soal kayak main game sih, medium, hard gitu kan, super hard mungkin kayak gitu. Ini nggak ada kayak gitu, itu kode hanya untuk memasukkan, itu berbeda-beda semuanya, setiap orang beda, nggak ada yang sama, seperti itu. Makanya kodenya 11 sama 11 pasti beda semuanya, seperti itu. Itu udah sistem yang ngatur, nggak lagi dituduh-tuduhin ya. Iya. Udah sistem yang ngatur. Misalkan saya dapat soalnya ya tergantung komputer aja yang ngasih soal ke saya. Tinggal nanti ada ukurannya nih, yang soal ringannya ada berapa biji, soal yang sedang-sedangnya ada berapa soal, soal yang susah banget ada yang berapa soal. Kalau itu udah udah sistem yang ngaturnya, nanti ya kedapatannya nanti saya deret angka, dapatnya soal. Iya, intinya mah belajar aja ya. Gitu. Belajar aja, jangan mikirin yang Belajar mau susah, ABC dan mau gampang. sebagainya itu. Nah ini lanjut, ada yang penting nih Bapak Ibu mungkin Ya. perlu kita highlight. Ada pertanyaan dari Mas Zainul AKM. Apakah buta warna parsial termasuk dalam disabilitas? Jadi gini teman-teman ya, khususnya untuk teman-teman yang disabilitas atau difabel, apakah termasuk parsial atau tidak? Jangan tanya ke kami karena kami tidak kompeten menjawab. Yang kompeten menjawab itu tentu saja rumah sakit atau dokter. Maka dari itu di pengumuman sudah jelas, pengumuman instansi terutama untuk formasi disabilitas itu silakan teman-teman yang ingin melamar itu disertakan legal standing atau legalitas dari memang dokter atau rumah sakit ya, yang memang menyatakan bahwa teman-teman itu masuk kategori disabilitas gitu. Jadi kalau teman-teman nanya apakah buta warna parsial ke Mas Denny misalnya, Mas Denny buta warna parsial itu disabel bukan atau bukan? Mas Denny yang nggak tahu karena kompetensi ilmunya nggak di situ. Kan Mas Denny bukan dokter. Jadi silakan dibaca lagi untuk disabilitas itu persyaratannya apa sih untuk bisa masuk kategori itu. Kira-kira gitu ya. Betul. Gitu. Silakan ada lagi. Oh sama ini Mas Beri ya, saya lupa. Teman-teman yang di luar negeri nih nanya, Ya. Saya tesnya gimana ya? Apakah ada di KBRI? Ini banyak juga sih yang ADM. Saya yang tahun-tahun sebelumnya itu gimana Kak? Iya, jadi untuk yang tahun kemarin ya, kita bicara yang tahun kemarin saja, yang periode terakhir sebelum ini, itu memang di beberapa titik di KBRI.
Tapi memang untuk tahun ini kita tidak bisa menjawab secara jelas karena memang ini dinamis sekali ya. Selagi kondisi begini juga nanti akan adalah untuk teman-teman luar negeri, mohon bersabar, nanti akan ada informasi resmi dari instansi masing-masing terkait lokasi tes. Yang jelas kami harapkan sih itu tidak akan merugikan teman-teman. Jadi misalnya teman-teman posisi misalnya di Thailand gitu, tidak akan nanti disuruh tes misalnya di Afrika atau di Amerika Latin gitu, itu tidak sih. Jadi mohon ditunggu saja, mohon bersabar ya teman-temannya. Tapi kalau tahun lalu Mbak Na itu di beberapa titik di KBRI memang difasilitasi oleh Kementerian Luar Negeri. Ya di KBRI ya, jadi karena teman-teman lagi banyak yang di luar Indonesia pengen tes CPNS nih, bingung apa jangan-jangan saya nggak bisa tes nih karena saya di luar negeri. Bisa dong, tentu. Ayo teman-teman diaspora, kita mengabdi sebagai pegawai negeri sipil. Kayak Mas Ber ini diaspora juga, dulunya di diaspora dari Bandung ke Jakarta. Oke, Dari teman-teman, Jatinangor udah tepatnya ya. Tinggal 4 menit lagi. Dari Jatinangor ya. Kita mau lanjut lagi atau cukup? Udah cukup mungkin ya, kita closing statement masing-masing aja mungkin. Udah cukup. Iya. Silakan dimulai saya dari duluan ya. Dari yang paling senior Di dulu atas deh. ya. Angkatan paling tua deh. Jadi nggak enak kalau ngomongin umur ini. Nanti yang baju pink tersipu-sipu malu. Oke, buat teman-teman, terima kasih sudah mengikuti kita selama 8 kali live IG. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Semoga tidak ada lagi kesulitan dalam pendaftaran, baik yang untuk CPNS, P3K maupun yang PPG ya, gitu kan. Kalau misalkan masih ada keraguan atau kesulitan, silakan ke instansinya. Kalau memang itu berkaitan dengan sistem kami, silahkan masukkan di helpdesk BKN seperti itu teman-teman ya. Dan saya ingatkan sekali lagi, dibudidayakan untuk membaca dan membaca seperti itu. Oke. Yang lain silahkan. Lanjut Mas Berry, angkatan selanjutnya. Saya ya, selanjutnya. Jadi modelnya main angkatan ini sekarang. Main angkatan di senioritas ini ya. Sepertinya sudah ada aroma-aroma senioritas di sini. Ya kalau dari saya ini sih paling saya dari kacamata pribadi atau dari pengalaman pribadi teman-teman sebisa mungkin fokusnya sudah lewati aja masa pendaftaran. Kalau memang yang sudah mendaftar ya tinggal berdoa saja semoga lulus. Nah fokusnya sudah difokuskan untuk ke SKD. Karena saya percaya kalau teman-teman nanti latihan soal pada saat tes nanti tidak akan gugup lagi gitu, minimal sudah familiar gitu ya dengan deret angka, dengan pertanyaan-pertanyaan sejarah, kemudian ke dasar-dasar negara dan lain-lain. Jadi saran saya sih yuk mulai dari sekarang latihan-latihan soal, ada banyak. Kalau memang tidak punya uang untuk beli buku di Gramedia atau di toko buku lainnya ya silakan aja di googling, mungkin itu banyak sih. Secara gambaran umum sih soal-soalnya sejenis kok. Jadi rumusnya ya itu aja sih, kayak rumus matematika ya dari dulu sampai sekarang ya itu aja, nggak ada yang berubah gitu. Jadi silakan latihan-latihan soal aja dan saya doakan semoga teman-teman semua bisa bergabung jadi pegawai negeri sipil di instansi manapun. Gitu kalau dari saya. Nah, dilanjut Mas ini. Mantap banget. Semuanya ya. Iya, betul. Ya, sampai berjumpa lagi jadi, mungkin ya Mbak Dian. Sampai berjumpa lagi. Intinya semangat buat teman-teman semua ya. Kita dari tim pengaduan SSCASN undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sukses semuanya. Terima kasih. Mohon maaf kalau kemarin ada salah kata ya. Sama semuanya. Bye. Bye-bye. Saya close ya. Iya.